Good people, delman jadi salah satu transportasi tradisional yang masih ada sampai saat ini. Walau bukan jadi yang utama, tapi sebagian masih menggunakannya. Dan tak jarang juga tempat wisata menghadirkan sebagai wahana bagi para pengunjung. Tapi kasus kematian kuda delman beberapa tahun terakhir cukup memprihatinkan. Selengkapnya dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Kuda sudah digunakan jadi alat transportasi sejak dahulu. Kini fungsinya mulai bergeser sebagai transportasi wisata ataupun olahraga. Menaiki delman memang jadi salah satu aktivitas yang digemari anak-anak saat berwisata. Tapi kasus kematian kuda penarik delman beberapa tahun terakhir harus jadi perhatian tersendiri. Seperti yang terjadi di Bogor, Jawa Barat, Agustus 2020 silam. Seekor kuda delman yang sedang mengangkut wisatawan tiba-tiba jatuh terkapar di jalan dan mati. Sontak sang kusir yang sedang melintas di Jalan Juanda, Kota Bogor panik. Sang kusir mengakui kudanya memang dalam kondisi tidak sehat. Sebelumnya pada 2017 juga sempat viral kasus penganiayaan pada kuda. Meski sudah kelelahan, sang kusir memaksa kuda yang bernama Chester ini berdiri dengan memecutnya beberapa kali. Chester pun diselamatkan oleh Jakarta Animal Aid Network. Kini Chester masih hidup dan sehat. Kejadian-kejadian seperti inilah yang membuat Jakarta Animal Aid Network sejak 2009 menggalakkan kampanye peduli kuda pekerja. Ada beberapa kuda yang emang kita rescue dari delman atau andong yang emang dia dipaksakan untuk bekerja bahkan di saat kondisinya lemah. Kita percaya bahwa jikalau kuda sejahtera, maka pemiliknya juga sejahtera gitu, karena jam kerjanya akan bagus dan dia akan sehat selalu ya. Di shelter ini terdapat 7 ekor kuda yang berhasil diselamatkan. 6 diantaranya adalah kuda delman yang kondisinya terbilang mengenaskan. Luka-luka, mata buta sebelah, hingga malnutrisi ekstrim yang saat ini beberapa dari mereka masih dalam pantauan dan perawatan intensif. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial adanya kuda yang terkapar di jalanan karena kelelahan. Namun nampaknya pelarangan keberadaan kuda delman bukanlah sebuah solusi karena masih banyak sekali masyarakat yang menggantungkan hidup pada kuda-kuda delman ini. Salah satunya Agus. Sejak 2013 ia menggantungkan hidup sebagai kusir delman. Masa pandemi jadi tantangan bagi para kusir untuk merawat kudanya karena pendapatan mereka pun berkurang. Agus harus cermat membagi hasil yang ia dapatkan untuk keperluan keluarga dan biaya perawatan kudanya, Rembo. Kita berangkat dari habis asar sampai maghrib lah. Cuman kalau di Kemayoran ya habis asar terus pulang-pulang jam 8, jam 9. Cuman karena kondisi lagi kayak gini ya paling ya jam 8 aja udah sepi. Kalau kita itu sih biaya kudanya tuh 50.000 Mbak. Sehari? Iya, kalau kita rumput beli nggak nyari gitu maksudnya. Sekarang deg-deg aja kita ketahuan, satu kantongnya 10.000. Agus yang percaya bahwa Rembo adalah partnernya dalam mencari rezeki, prihatin dengan kabar para kusir yang tak memperhatikan kondisi kudanya. Ya kalau menurut saya sih itu gimana orangnya ya, harusnya kan dia udah tahu kan jibai misalnya namanya udah pegang kuda, udah ini kondisinya kayak gini gitu. Jakarta Animal Aid Network mencatat memang masih banyak kusir delman yang tidak tahu bahkan abai dengan cara perawatan kuda yang baik. Mereka harus berikan rumput yang baik, berikan ekstra pelet yang memang bagus, yang fungsinya itu ransum yang isinya vitamin dan mineral yang mereka butuhkan. Maksimum sekali itu 6 jam dalam sehari. Dan setelah itu setiap perjalanan setiap perjalanan mereka harus istirahat. Jadi nggak boleh misalnya trip habis bawa orang, terus mereka langsung lanjut lagi trip kedua, itu tidak boleh. Mereka harus istirahat, minum, terus diberikan porsi makanan rumput kecil, baru istirahat dulu, baru boleh mulai lagi. Per Desember 2020, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian mencatat ada 360 kuda delman di DKI Jakarta. Para kusir juga di bawah pengawasan Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta.
Tak jarang sosialisasi tentang kesejahteraan hewan untuk kuda delman dilakukan seperti di wilayah Jakarta Utara ini, Februari lalu. Kegiatan ini rencananya akan rutin dilaksanakan setiap 2 bulan sekali. Pasalnya keterbatasan ekonomi, kurang paham perawatan, serta lemahnya payung hukum untuk kasus kekerasan hewan jadi faktor kuat terus meningkatnya kasus ini. Dibutuhkan sinergitas berbagai pihak untuk bisa terus memerangi kasus kekerasan satwa. Ya, good people, di samping saya ini adalah Stanley. Dia adalah salah satu kuda delman yang telah direscue oleh pihak JAAN dari Cianjur, Jawa Barat. Dia saat ini mengalami malnutrisi meskipun kondisinya sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Memang kuda delman tidak dapat lepas dari kehidupan masyarakat kita, namun alangkah lebih baiknya kita tetap bisa memperhatikan bagaimana kesehatan serta kondisi kesejahteraan dari kuda-kuda ini. Fika Ramadhani, Oktabari, Yusuf Reza melaporkan untuk NET.